wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di acara training virtual bersama saya Erina Nur Latifatul Huda, mahasiswi semester 5 Prodi Bimbingan Konseling Islam di Universitas Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah menonton video ini. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sharing sekaligus membagikan tips mengenai manajemen waktu. Waktu. Jika kita membicarakan tentang waktu, maka semua orang memiliki porsi yang sama untuk memilikinya. 24 jam per hari, 168 jam per minggu, 672 jam per bulan, dan 8064 jam per tahun. Jika kita berpikir secara logis, maka seharusnya keberhasilan setiap orang itu sama. Karena setiap harinya setiap orang memiliki porsi yang sama dan berarti setiap orang juga berhak melakukan kegiatan yang sama setiap harinya. Akan tetapi ternyata masih banyak orang yang tidak mempergunakan waktu dengan baik sehingga keberhasilan yang seharusnya sudah bisa dia capai menjadi tertunda akibat dari dia tidak mempergunakan waktunya dengan baik. Oleh sebab itu, dalam kehidupan kita perlu adanya manajemen waktu supaya semua kegiatan kita bisa terorganisir dengan baik. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang manajemen waktu tetapi difokuskan untuk mahasiswa seperti saya. Sebelum kita melanjutkan pembahasan tentang manajemen waktu, ternyata waktu sendiri mempunyai kedudukan dalam pandangan Islam. Seperti yang tertera dalam surat Al-Asr ayat pertama, yang berarti demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Jika kita artikan maksud dari ayat tersebut, yaitu memberitahukan kepada kita sebagai manusia, bahwasannya jika kita tidak bisa mempergunakan waktu itu dengan baik, maka kita termasuk orang-orang yang rugi. Kenapa kok bisa rugi? Karena tanpa kita sadari saat kita membuang waktu 1-2 jam saja per hari, di luar sana banyak sekali orang-orang yang mempergunakan waktu 1 atau 2 jam itu dengan melakukan kegiatan yang bermanfaat sehingga dia bisa mencapai keberhasilannya. Dalam manajemen waktu, maka hal pertama yang bisa kita lakukan yaitu dengan menggunakan strategi menyusun jadwal. Strategi menyusun jadwal ini terbagi ke dalam 3 tahap. Yang pertama yaitu membuat daftar kegiatan, yang kedua membuat skala prioritas kegiatan, dan yang ketiga membuat rancangan waktu atau waktu yang diperlukan untuk melakukan kegiatan tersebut. Tahap yang pertama yaitu membuat daftar kegiatan. Daftar kegiatan ini dimaksudkan agar semua rencana kegiatan yang akan kita lakukan dapat terlaksana dan tersusun dengan baik. Daftar kegiatan ini bisa kita buat untuk per hari, per minggu, atau per bulan. Dan sebagai mahasiswa, saya akan mencontohkan daftar kegiatan untuk per hari. Misalnya, seorang mahasiswa dalam sehari itu mempunyai banyak kegiatan, seperti mengikuti perkuliahan di kelas, mengikuti rapat organisasi, mengikuti UKM atau unit kegiatan mahasiswa, berkumpul bersama teman, membereskan kosan, mencuci baju, dan lain-lain. Jika kita amati, kegiatan itu sangat banyak dan bagi sebagian orang mungkin kegiatan itu tidak dapat selesai dalam sehari dan banyak hal-hal yang tertunda. Tetapi jika kita membuat manajemen waktu dengan membuat daftar kegiatan, maka sedikit banyaknya akan membantu kita dalam melakukan semua itu. Tahap yang kedua yaitu membuat skala prioritas. Skala prioritas ini ditunjukkan agar kita bisa mengedepankan hal-hal yang benar-benar penting dan tidak bisa untuk dikesampingkan. Sebagai contohnya dari kegiatan mahasiswa tadi. Biasanya jam perkuliahan dan rapat organisasi itu sudah ditentukan jamnya dan sudah ditentukan jadwalnya. Maka dari itu, sebagai mahasiswa yang baik, kita harus bisa mengedepankan prioritas itu. Misalnya, mahasiswa harus bisa mengedepankan rapat organisasi dibanding
dengan bermain atau berkumpul bersama teman. Contoh lainnya, karena rapat sudah ditentukan waktunya, maka mahasiswa tersebut alangkah lebih baiknya untuk menghadiri rapat tersebut dibanding untuk mencuci baju. Karena mencuci baju itu fleksibel dan bisa dilakukan di jam-jam mana saja. Bisa di sore hari atau bahkan sebelum rapat, dan contoh-contoh yang lainnya. Tahap ketiga, yaitu membuat perkiraan waktu untuk kegiatan. Hal ini dimaksudkan agar kita bisa memprediksi kegiatan mana saja sih yang akan terlaksana pada hari itu, atau kita juga bisa memprediksi apakah hari itu kita masih mempunyai waktu luang atau tidak. Untuk lebih jelasnya, mari kita buat contoh. Seperti mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dari jam 7 pagi sampai jam 12, dan dia ada rapat organisasi dari jam 3 sore hingga maghrib. Berarti dia memiliki waktu dari jam 12 sampai jam 3. Akan tetapi, ternyata selesai perkuliahan, mahasiswa itu diberikan tugas dan harus dikumpulkan sebelum jam 3 sore. Nah, jika kita sudah mengetahui bahwa jam 1 sampai jam 3 sore itu merupakan waktu yang luang, maka kita bisa mengerjakan tugas itu dengan selesai dan tidak mengganggu agenda ke depannya. Terkait dengan manajemen waktu, maka hal kedua yang bisa kita lakukan sekaligus merupakan tips, yaitu tentang optimasi waktu. Optimasi waktu ini terbagi ke dalam 3. Yang pertama adalah jangan menunda, yang kedua utamakan yang utama, dan yang ketiga jangan sekedar ikut teman. Tips optimasi yang pertama yaitu jangan menunda. Karena jika kita sudah menunda satu kegiatan, maka kegiatan selanjutnya juga biasanya akan tertunda atau bahkan tidak terlaksana karena kitanya sudah terdoktrin untuk malas karena kegiatan sebelumnya. Contohnya adalah ketika kita menunda sholat zuhur. Sholat zuhur itu rentan waktunya sekitar pukul 12 hingga pukul 3. Jika kita tidak langsung menunaikan sholat tersebut, maka fokus kita akan sholat zuhur sampai waktu di batas akhir. Padahal seharusnya waktu dari jam 12 sampai jam 3 itu bisa kita pergunakan untuk hal yang lainnya. Misalnya untuk membereskan kosan atau mengerjakan tugas kuliah. Tetapi karena sholat yang tertunda itu, maka fokus kita akan berpindah dan kegiatan yang seharusnya terlaksana akan menjadi terabaikan. Tips optimasi waktu yang kedua yaitu mengutamakan hal yang utama. Hal ini bertujuan agar kegiatan yang benar-benar penting dalam hari itu dapat benar-benar terlaksana. Contohnya, seorang mahasiswa lagi yang mempunyai tugas kuliah. Sebenarnya tugas kuliah itu dikumpulkan terakhir jam 12 malam. Tetapi apabila dia mempunyai waktu yang luang pada sore hari, alangkah baiknya jika dia bisa mengerjakan itu, karena ditakutkan ada hal-hal di luar dugaan yang terjadi, seperti teman mengajak makan di luar atau keluarga mengajak bertemu gitu. Tetapi jika tugas itu sudah dikerjakan, maka kegiatan-kegiatan dadakan lainnya akan bisa terlaksana. Tips optimasi waktu yang ketiga yaitu jangan sekedar ikut teman. Hal-hal ini biasanya sering terjadi di kalangan mahasiswa. Biasanya hal ini yang menyebabkan kegiatan yang sudah kita rencanakan sedemikian rupa untuk hari itu atau minggu itu menjadi tidak terlaksana, diakibatkan karena teman kita yang mengajak kita untuk mempunyai kegiatan lain. Dan sebagai manusia, hendaknya kita mempunyai pendirian yang kuat demi kebaikan diri kita sendiri, agar semua planning yang sudah kita susun dengan rapi itu tidak sia-sia dan tidak hanya membuang waktu saja. Oke teman-teman semua, kita sampai pada penghujung acara training kali ini. Dan terakhir saya ingin mengatakan bahwa waktu itu ibarat sebuah pedang. Jika kita bisa menggunakannya dengan baik, maka dia bisa memberikan manfaat untuk kita. Dan sebaliknya, jika kita tidak mempergunakannya dengan baik, maka justru dia bisa melukai kita. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang mengikuti training ini hingga akhir, dan semoga kita dapat berjumpa di lain kesempatan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.